Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran bagi Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang penuh dengan cahaya keimanan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada kemarin sore kita sudah membahas kajian kita sampai pada ma yatakarraru bit takarruris syuhur. Jadi pada siang hari ini kita akan lanjutkan wa afdhalus siyamin nafli, adapun paling utamanya puasa sunnah. Wa afdhalus siyamin nafli, adapun paling utamanya puasa sunnah. Shaumu yaumin wa iftaru yaumin, adalah berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihissalam, ini adalah seperti puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi ini adalah puasa yang paling utama di dalam puasa sunnah. Jadi kita berpuasa sehari, kemudian tidak berpuasa sehari. Kemudian kita lanjutkan, ada puasa itu adalah yang dimakruhkan, seperti ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahadi. Jadi puasa yang makruh itu adalah ketika seseorang melakukan puasa, menyendirikan puasa hanya pada hari Jumat saja, atau puasa pada hari Sabtu saja, awil ahadi, atau puasa pada hari Ahad saja. Wa shaumud dahri liman yakhafud dharara, atau puasa bagi orang yang puasa setahun penuh bagi orang yang takut akan kemudaratan dirinya. Nah, ini adalah puasa untuk mereka yang tidak mampu untuk melakukan tidak puasa setahun penuh. Jadi kalau memiliki kemudaratan maka itu adalah bisa menjadi makruh. Fal jum'atu idil muslimin. Kenapa kita tidak diperbolehkan berpuasa atau makruh berpuasa pada hari Jumat saja? Karena puasa pada hari Jumat saja itu adalah id bagi orang muslim. Kemudian wasabtu idil yahudi, kemudian hari Sabtu itu adalah idnya bagi orang Yahudi. Wal ahadu idin nasara, dan hari Ahad itu adalah hari id untuk orang Nasrani. Oleh karena itu maka ketika seseorang melakukan ibadah puasa hanya menyendirikan saja pada hari-hari tertentu itu, maka itu bisa menjadi makruh. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, semestinya puasa ini adalah disambung dengan hari-hari setelahnya. Jadi misalkan menyambung hari Jumat dengan hari Sabtu dan seterusnya, sehingga dia tidak menjadi makruh. Yang keempat adalah puasa itu bisa menjadi haram, ya. Dan puasa yang haram ini bisa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah haramun ma'as sihhati, itu adalah puasa yang haram tapi sah puasanya.
Wa huwa shaumuz zaujati biduni izni zaujiha, ini adalah seperti puasanya seorang perempuan tanpa seizin suaminya. Jadi ini adalah haram tapi perbuatan itu sah. Ya. Wa shaumil abdi biduni izni sayyidihi, dan puasanya seorang budak tanpa seizin sayyidnya, tanpa seizin tuannya. Nah, ini adalah puasa yang haram, ya, tapi dia sah. Ya, sah puasanya tapi perbuatannya haram. Ya, dalam masalah fikih hal-hal yang seperti ini itu bisa kita lihat dalam banyak kasus. Misalkan kalau di Mekah itu ada air ma'un huyyi'a lisyurbi, air yang disediakan untuk minum. Tapi ternyata air itu digunakan oleh jamaah haji atau jamaah umroh, itu misalkan adalah digunakan untuk berwudu. Ya, wudunya sah, tapi perbuatannya itu haram. Ya, ini ya. Jadi ada sesuatu itu yang sah tapi haram. Atau misalkan orang yang melakukan jual beli di siang hari pada hari Jumat, ya. Jadi jual belinya itu sah, ya, karena sudah sama-sama rela, sudah ada ijab qabul dan seterusnya. Tetapi perbuatannya itu bisa menjadi haram. Ya, jadi dia sah tapi haram. Ya, jadi sah tapi perbuatannya haram. Nah, ini sama dengan puasa ini. Ya, haram tapi sah. Karena suami masih memiliki hak yang penuh kepada seorang istri. Oleh karena itu kalau seorang istri mau berpuasa sunnah, maka dia itu adalah harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Atau seorang budak jika dia mau berpuasa, maka dia harus meminta izin dulu kepada sayyidnya, kepada tuannya. Ya. Nah, jadi ini perbuatannya haram tapi sah. Ya, sama juga ini juga misalkan seperti orang yang sholat di tanah yang digosok, yaitu sholatnya sah, ya, tapi belum tentu mendapat pahala. Jadi nanti itu permasalahan di dalam masalah fikih tentang ini sangat banyak sekali. Ya, jadi ini haram as-sihah. Yang selanjutnya adalah haramun ma'adamis sihah. Perbuatan itu haram tapi juga tidak sah, haram sekaligus tidak sah. Fi khamsi suwarin, ini ada 5 gambaran tentang hal ini. Yang pertama adalah shaumu yaumi idil fitri, itu adalah seseorang yang berpuasa pada hari idul fitri. Jadi tidak boleh orang itu berpuasa pada hari idul fitri, haram dan juga tidak sah. Ya. Kalau yang di atas tadi haram tapi sah. Kemudian yang kedua adalah shaumu yaumi idil adha, itu adalah berpuasa pada hari Idul Adha. Ya. Jadi berpuasa pada hari Idul Adha itu adalah haram, di samping haram juga tidak sah. Kemudian shaumu ayyami tasyriki, dan berpuasa pada hari tasyrik. Jadi berpuasa pada hari tasyrik itu adalah juga haram bersamaan juga dengan tidak sah. Jadi ini pada tanggal 11, 12 dan salah satu asyar, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 min syahri Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, sekalipun kita itu adalah ingin beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allah itu adalah memiliki aturan. Ya, tidak boleh kita beribadah itu adalah semau kita. Ya, misalkan mau puasa pada hari Idul Fitri, mau berpuasa kepada hari Idul Adha, mau berpuasa hari tasyrik, atau misalkan seperti sholat, mau sholat setelah asar, mau sholat setelah subuh, atau beribadah dengan tanpa aturan, ya itu tidak boleh. Jadi ibadah itu adalah memiliki aturan. Ya. Kemudian shaumun nisfil akhir min Sya'bana, kemudian adalah berpuasa pada nisfil akhir, pertengahan akhir, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Jadi tidak boleh seseorang melakukan ibadah puasa gitu ya
kalau sudah selesai nisfu Sya'ban. Misalkan tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18 sampai pada akhir bulan. Itu tidak boleh. Ya. Jadi haram berpuasa, di samping haram juga tidak sah kalau sudah melewati pada nisfu Sya'ban. Jadi tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18. Lalu kemudian siapa yang boleh berpuasa pada setelah selesai tanggal 16, 17, 18 ini? Itu nanti dijelaskan di sini. Kemudian shaumu yaumi syakki, dan seseorang yang haram untuk berpuasa sekaligus tidak sah itu adalah shaumu yaumi syakki, adalah berpuasa pada hari yang diragu-ragukan. Yaumi syak. Wa huwa yaumus salasin min Sya'ban, itu adalah pada tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilali, ketika orang-orang sudah mulai berbicara tentang ada yang melihat bulan. Au syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilali, atau ada penyaksian seseorang, ya, tapi la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilali, tapi tidak bisa diterima persaksiannya karena melihat hilal. Ka imra'atin, seperti perempuan, au sobiyin, atau anak-anak. Nah, jadi ini ya. Jadi ada 5 hal tempat seseorang itu adalah haram untuk melakukan puasa. Di samping haram, tapi juga itu adalah tidak sah. Hari Idul Fitri, Idul Adha, Ayamit Tasyrik, ya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kemudian pada nisfil akhir min Sya'ban. Jadi tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18 ila akhir syahri, sampai pada akhir bulan. Itu haram sekaligus tidak sah. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah berpuasa pada yaumis syak, pada hari yang diragu-ragukan. Ya, apakah sudah masuk Ramadan ataukah belum masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi memang juga para ulama terjadi perbedaan pendapat ketika berbicara tentang awal Ramadan itu sendiri. Jadi satu kelompok mengatakan itu adalah menggunakan ru'yat, satu kelompok menggunakan hisab. Ini berdasarkan hadis yang sama. Jadi Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah karena melihat bulan, wa aftiru li ru'yatihi, kemudian berbukalah atau beridul fitrilah karena melihat bulan. Ya, fa in huma alaikum, jadi kalau terjadi mendung atau tidak kelihatan bulan itu, maka fa'akmilu salasina iddah. Maka kemudian sempurnakanlah bulan itu menjadi 30. Nah, di mana letak perbedaan ru'yah di sini? Perbedaan ru'yah di sini adalah ketika kita melihat mana media informasi awal dan siapa yang dikonfirmasi. Sebagian kelompok bahwa bulan itu adalah menjadi media informasi. Setelah orang melakukan ru'yah, melihat terhadap bulan, maka kemudian setelah di ru'yah itu maka dikonfirmasi kepada rumus. Ya. Nah, maka di sini rumus itu adalah setelah melakukan ru'yah. Tapi ada sebagian orang menjadikan rumus atau kalkulator itu adalah menjadi media informasi. Jadi rumus itu adalah media informasi pertama setelah menemukan informasi pada rumus itu baru dikonfirmasi kepada bulan. Nah, jadi ini masalahnya adalah mana media informasi dan siapa yang dikonfirmasi. Nah, inilah kemudian letak terjadinya perbedaan pendapat para ulama tentang kapan memulai ibadah puasa dan kapan beridul fitri. Tapi sebenarnya adalah sama-sama benar, tidak ada yang tidak benar. Ya. Jadi orang berpuasa 29 atau 30 itu sama-sama benar. Ya, jadi yang tidak benar itu yang tidak berpuasa atau yang puasanya kurang dari 29 dan 30. Nah, jadi ini perbedaan pendapat dalam pada kalangan ulama. Nah, jadi perbedaan itu ya bisa terjadi karena beda dalam. Ya, maaf ini ada gangguan sedikit. Ya. Kemudian mata yajuzu shaumu yaumi syakki awin nisfil akhir min Sya'ban. Nah, kalau begitu kemudian kapan diperbolehkan seseorang untuk berpuasa pada yaumi syak, pada hari yang diragukan, atau pada nisfil akhir min Sya'ban, atau setelah bulan Sya'ban? Kapan dibolehkan itu? Yajuzu shaumuhuma fi salasi halatin, itu seseorang boleh untuk melakukan puasa itu dalam 3 kondisi. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban ka qada'in wa kafar au kafaratin au nadrin.
itu adalah pertama yang boleh melakukan ibadah puasa setelah nisfu itu adalah orang yang masih memiliki hutang puasa qada. Jadi puasa qada harus dilakukan ya kapan saja itu. Jadi qada au kafarotin atau kafarot, maka juga harus boleh dilakukan setelah nisfu au nadrin atau karena nazar. Ya, jangan sampai kemudian kita sudah selesai nisfu tapi ternyata ada ibadah puasa yang belum kita lakukan. Kalau itu masuk kepada bulan selanjutnya, maka nanti seperti saya bilang kemarin, bahwa dia tidak cukup hanya melaksanakan ibadah puasa saja, tapi dia dikenakan sanksi, yakni membayar fidyah. Fidyahnya 1 mud atau sekitar 6,5 on, atau ya dilebihkanlah sekitar 7 on dan sekian. Dan itu diberikan kepada fakir miskin. Itu ya. Tapi itu diberikan juga seperti saya katakan kemarin, tidak boleh diberikan kepada banyak orang. 1 mud itu diberikan kepada 1 orang. Kalau satu orang diberikan banyak mud ya, sekian on, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika dibagi-bagi 1 mudnya. Itu kata para ulama dalam bidang fikih. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun. Apabila jika ada seseorang ini adalah melakukan ibadah sunnah yang dibiasakan, kasaumil isnaini awil khamisi, misalkan seseorang ini terbiasa puasa pada hari Senin dan Kamis, ujuk-ujuknya kemudian ketemu dengan nisfu dan seterusnya, boleh tidak orang berpuasa setelah nisfu itu? Ya, boleh. Jadi boleh orang berpuasa pada tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18 ila akhir syahri, sampai akhir bulan, jika orang ini terbiasa melakukan ibadah puasa pada Senin, Kamis, atau puasa Nabi Daud dan seterusnya. Ya. Jadi ini syarat yang kedua, seseorang boleh melakukan ibadah puasa setelah akhir min Sya'ban. Yang ketiga, idza wasala nisfasani bima qablahu. Jadi yang boleh itu adalah idza wasala nisfasani, jika wasala nisfa menyambung seseorang an nisfasani kepada pertengahan ya, bima qablahu dengan sebelumnya. Jadi kalau dia menyambung dengan sebelumnya boleh. Dengan gambaran apa? Bi ansoma yauma khamsata asyar. Dengan gambaran misalkan orang ini berpuasa pada tanggal 15. Maka boleh dia berpuasa pada tanggal tanggal 16, tanggal 17 sampai akhir bulan. Boleh. Kalau dia itu adalah menyambung puasanya dengan sebelum tanggal 16. Ini juga dikatakan di dalam kitab-kitab fikih seperti itu, misalkan di Ainatul Talibin, Fathul Mu'in dan seterusnya. Ya. Jaza hakadha ila akhir syahri dan seterusnya. Nah, jadi ini ketentuan yang harus kita pelajari secara bersama-sama tentang kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat ada informasi bahwa mengatakan tidak boleh dan tidak sah dan haram orang berpuasa setelah nisfu. Jadi itu memang benar dan itu adalah haram sekaligus tidak sah jika tidak melalui 3 hal yang tadi. Jadi jika satu adalah dia itu adalah kalau puasa wajib, puasa qada, puasa nazar, boleh. Ya, itu tidak haram. Atau orang ini terbiasa puasa Senin Kamis, ketemu dengan tanggal 16, boleh. Itu ya. Atau orang ini menyambung ibadah puasanya sebelum tanggal 16. Ya, jadi tanggal 15, 16 dan seterusnya. Maka ini adalah juga tidak haram bagi mereka untuk melakukan ibadah puasa ini. Nah, jadi ini kelanjutan kajian kita yang kemarin, bahwa puasa itu jadi ada 4 model. Yang pertama adalah kalanya dia wajib, yang kedua ada kalanya dia sunnah, yang ketiga ada kalanya dia makruh, yang keempat ada kalanya puasa itu adalah menjadi haram. Ya, jadi ini sambungan yang kemarin. Syurutu sihhati shaumi, adapun syarat-syarat sahnya puasa, ai idza tawaffarat hadhihi syurutu shahha shaum. Artinya jika terpenuhi hadhihi syuruti, apa syarat-syarat ini, shahha shaumu, maka sah puasanya. Wa hiya arba'atun, itu syarat-syaratnya ada 4. Jadi syarat sahnya puasa itu ada 4.
Al-Islamu yang pertama Islam. Fayustaratu maka disyaratkan ayyakuna harus ada siapa man musliman adalah dalam keadaan muslim jami'an nahari pada semua harinya. Jadi syarat yang pertama puasa itu Islam. Falaw irtadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Jika seseorang ini adalah murtad walaupun hanya sebentar saja, batala shaumuhu maka batal puasanya. Nah, jadi syarat mutlak itu adalah Islam. Yang kedua al-aqlu adalah berakal. Fayushtaratu ayyakuna akilan maka disyaratkan bagi orang yang berpuasa itu akilan harus berakal, mumayyizan dan juga tamyiz. Jadi tamyiz ini ya kalau dalam gambaran fikih bisa makan sendiri, kemudian mandi sendiri gitu ya. Kemudian ya cebok sendiri dan seterusnya, itu tamyiz, itu bisa membedakan bahaya dan tidak bahaya, itu sudah tamyiz akil. Jami'an nahari pada kesemua harinya. Ya, walau junna walau lahzatan wahidatan, tapi jikalau gila seseorang itu lahzatan wahidatan walaupun hanya sebentar, batala shaumuhu maka menjadi batal puasanya. Tapi kalau dia gila kemudian walaupun dia sebentar maka batal puasanya. Ya, ini orang berakal. Ya, makanya kalau orang yang tidak punya akal itu dia tidak kena taklif. Makanya di dalam hadis dijelaskan rufi'al qalam an salasatin. Pena itu tidak diangkat oleh Allah itu kecuali dari 3 hal. Itu ya, anis anis shabi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia bermimpi balik. Ya, jadi kalau sudah yahtalim bermimpi itu maka itu adalah ya jadi mimpinya tapi mimpi keluar sperma, bukan mimpi yang lain-lain. Tapi kalau sudah dia mimpi keluar sperma maka dia sudah wajib untuk melakukan ibadah puasa sekalipun, tapi harus dibuktikan dengan keluar sperma juga, sekalipun dia masih belum hadut taklif, batasan untuk kena taklif. Atau orang head, sudah keluar head ya dia sudah wajib. Tapi bagaimana kalau dia tidak mimpi keluar sperma, kemudian belum head dan seterusnya? Ya batasannya itu sudah berusia 15 tahun. Kalau sudah usianya 15 tahun, keluar sperma maupun tidak sperma, mimpi basah dan tidak basah, ya sudah wajib berpuasa. Itu ya. Jadi yang tidak diangkat pena itu dosa, itu tidak dicatat, itu 3 hal. Ya. Ini shabi hatta yahtamila, dari anak kecil sampai dia sampai dia mimpi keluar sperma, ya, wa anil majnuni hatta yakila atau hatta afaqo, jadi orang gila sampai dia kemudian sadar, gitu ya. Nah, jadi ini kemudian orang yang tertidur sampai dia bangun. Nah, jadi ini orang-orang yang tidak dicatat di situ ya, akal. Wa ammal ighma, adapun orang yang ayan, wasukru dan orang yang mabuk, fasayati tafsiluhu fi mubtilati shaumi, nanti akan dijelaskan di belakang ketika berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Nanti pada kajian kita selanjutnya. Kan kajian kita masih panjang ini. Nanti kita bisa diskusi dan seterusnya. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifasi, itu adalah suci minal haidhi wan nifasi, dari haid dan nifas. Fayushtaratu maka disyaratkan antakunal mar'atu, harus ada siapa perempuan, tahiratan itu adalah suci, jami'an nahari pada semua hari. Jadi itu adalah suci pada semua hari. Ya. Falau hadha fi akhiri lahzatin minan nahari batala shaumuha. Jika ada perempuan kemudian itu adalah berpuasa, kemudian pada akhir Ramadan misalkan sudah mau menjelang berbuka, ternyata dia itu adalah head, itu ya, batala shaumuha, maka batal puasanya. Ya, wa kadzalika law tahurat asna'ahu. Demikian juga kalau ada perempuan sedang head, ternyata dia tidak berpuasa. Ternyata setelah sholat zuhur dia headnya berhenti. Maka ya bagi kedua ini disunahkan melakukan imsak, menahan diri untuk tidak makan dan minum. Ya mestinya ya, kalau pada kasus perempuan yang tadi berpuasa kemudian asar dia keluar darah head atau makan, ya, tapi ini disunahkan bagi mereka ini adalah untuk tidak makan, imsak. Ya, ini juga kasusnya sebaliknya perempuan yang dalam keadaan
haid, tapi kemudian di pertengahan hari dia kemudian itu adalah suci, maka dia juga disunahkan untuk melakukan imsak, ya. Sunahkan untuk melakukan imsak. Nah kok. Kemudian yang keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi. Jadi harus mengetahui bahwa waktu itu adalah ya waktu yang sudah ditentukan untuk berpuasa. Artinya ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu ay yasumahu yasihu fi shaum bi allam yakun minal ayyam allati nuhiya 'anis siyami fiha. Jadi kita juga mengetahui bahwa ini adalah waktu untuk kita berpuasa. Makanya kalau dalam ibadah itu kita tidak boleh sembarangan. Jadi dalam melakukan ibadah itu kita harus betul-betul mengetahui kalau itu sudah waktunya masuk. Ya salah satunya misalkan kalau kita berbicara tentang masalah sholat, itu paling atas disebutkan kan al-ilmu bidukhulil waqti. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat. Maka tidak boleh kemudian seseorang melakukan ibadah sholat itu adalah dengan ngawur, tanpa ada zon dan kemudian tanpa ada fakta. Ya karena kalau di dalam ibadah itu yang diperhatikan itu adalah dua. Kalau tidak salah itu di dalam kitab I'anatul Talibin di bab muamalah kalau tidak salah. Di situ dikatakan itu adalah bima fi nafsil amri wa dhannil mukallaf. Jadi yang dilihat dalam ibadah itu adalah sangkaan, menyangka, di samping menyangka juga adalah nafsul amri, fakta. Sangkaan itu relevan sesuai dengan kenyataannya. Ya, sama ketika kita berpuasa, ini sudah ada sangkaan. Ini sudah waktu berbuka apa belum? Waktu berbuka apa belum? Kemudian saya berbuka. Ternyata setelah itu radionya bilang, selamat berbuka untuk Anda yang berada di daerah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Itu misalnya. Nah ini kan menjadi masalah ini. Kenapa menjadi masalah? Ya karena sangkaan zonnya tidak relevan dengan faktanya. Jadi mestinya ketika berpuasa itu adalah harus sama, sangkaan dengan kenyataan. Sholat juga sama, harus bersamaan antara sangkaan dan kenyataan. Jangan ketika kita sholat kemudian ternyata itu adalah belum masuk waktunya sholat. Itu ya, jadi tidak boleh ngawur itu. Nah, jadi ini syarat sahnya puasa berarti itu adalah ada 4. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah harus suci. Dia harus suci dari haid dan nifas, bukan suci dari junub. Ya, kalau orang junub ya tetap sah saja puasanya. Ya. Misalkan ada orang melakukan senggama dengan istrinya atau dia junub di malam hari. Ternyata sampai menjelang subuh masih belum mandi junub, ya itu tetap sah puasanya asalkan dia sudah berniat. Ya kalau nanti junub itu menjadi batal puasa, itu kan bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang mimpi basah pada siang hari Ramadan, itu batal, itu kan jadi batal. Ya, jadi junub itu tidak membatalkan puasa asalkan tidak melakukan junub dengan sendirinya. Loh kalau dia melakukan onani ya batal. Ya, jadi dia bermain-main dengan kemaluannya sendiri, kemudian keluar sperma ya batal. Ya, tapi kecuali kalau dia tertidur ternyata keluar sperma ya tidak batal. Atau karena sakit demam kemudian dia keluar sperma ya tidak batal karena tidak disengaja. Yang menjadi batal itu ketika disengaja. Nanti kita akan bahas di bab mubtilatis shaum. Ya. Jadi ini kemudian harus mengetahui ilmu tentang bahwa ini adalah waktu untuk berpuasa. Itu syarat sah puasa. Selanjutnya syurutu wujubis shaumi, adapun syarat wajibnya berpuasa. Kalau ini sekarang syarat wajibnya. Kalau di atas tadi itu adalah syarat sahnya. Artinya idza tawafarat hadhihi syurutu wajabas shaumu wa hiya khamsatun. Idza tawafarat apabila terpenuhi hadhihi syurutu apa syarat-syarat ini, wajabas shaumu maka wajib apa puasa, wa hiya khamsatun dan itu adalah ada 5 hal, ada 5 syarat. Yang pertama al-islamu, Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya, maka tidak dikhitab siapa orang yang kafir fid dunya di dunia. Ya. Jadi orang kafir tidak kena khitab tentang ibadah puasa ini. Ya. Jadi tidak kena khitabnya bukan berarti dia besok tidak kena sanksi, dia kena sanksi.
Ya. Karena kalau orang kafir ini melakukan ibadah puasa, itu adalah menjadi tidak sah karena masih belum iman. Ya. Tapi buktinya kalau dia itu adalah kena sanksi besok di akhirat, kita lihat di dalam bab sholat misalkan. Di situ dikatakan masalah kakun fis saqor, wahai orang-orang kafir, apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka saqor? Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia tidak melakukan sholat. Nah ini berarti dia sebenarnya itu adalah terkena kewajiban sholat, tapi kewajiban itu adalah menjadi tidak sah karena syarat-syaratnya yang belum terpenuhi. Itu ya. Wa amal murtadu, adapun orang yang murtad, fayajibu alaihi, maka wajib alaihi atas orang murtad al-qada'u, apa mengqada, idza raja'al islami, apabila dia masuk Islam. Kalau orang yang murtad, kalau dia kembali kepada Islam, maka dia itu adalah wajib mengqada puasanya. Kenapa? Taghlizan alaihi, karena dia itu adalah berbuat salah. Ya, jadi karena telah melanggar. Ya, jadi kalau orang murtad, jadi kalau dia murtad, wajib untuk wajib untuk mengqada puasanya. Sekalipun ketika dia murtad itu, misalkan kata para ulama itu dia gila. Mestinya kan orang yang gila itu kan mendapatkan dispensasi, rukhsah, ya, keringanan. Tapi karena rukhsah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat, ya, makanya itu kan nanti ada itu maksiat itu ya. Ada yang asin bis safar, ada yang asin bis safar. Misalnya dalam bab rukhsah perjalanan bagi orang musafir itu ada namanya orang yang maksiat dengan perjalanannya, ada orang yang maksiat di tengah-tengah perjalanan. Itu nanti ada tersendiri itu. Ya, jadi orang yang asin itu tidak mendapatkan dispensasi. Ya, ini orang yang murtad ini tidak dapat dispensasi. Mestinya kalau dia itu adalah gila, ya dia tidak wajib puasa. Tapi karena dia itu gila setelah dia murtad, bukan gila normal biasa. Ini yang pertama, al-Islam. Yang kedua adalah at-taklif. Artinya ayyakuna balighan akilan. Harus ada orang ini adalah balik, akilan, juga berakal. Jadi itu adalah at-taklif, ya. Balik dan berakal. Wa amma sabiyu, maka adapun anak-anak, fayajibu ala waliyi amrihi ayyamurahu bisawmi li sab'i sinina. Maka wajib bagi walinya itu adalah memerintahkan kepada anak ini, ya, agar dia berpuasa kalau dia sudah berumur 7 tahun. Jadi kalau anak sudah berumur 7 tahun, maka bagi seorang bapak itu adalah wajib memerintahkan anaknya untuk belajar berpuasa. Wa yadribahu, dan dipukul anak itu, tapi memukulnya itu adalah ghairu mubarrihin, tidak melukai. Jadi itu adalah memukulnya itu adalah karena kasih sayang dan karena karena ingin memberikan pelajaran. Idza tarakahu, itu adalah jika dia meninggalkan puasa itu atau sholat misalkan itu ya, li isyri sinina, kalau sudah berumur 10 tahun, in ataqahu, jika dia sudah mampu untuk berpuasa. Jadi kalau orang itu sudah mampu, maka wali ini wajib memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Jangan dibiarkan. Ya, makanya kadang-kadang kita berpikir, siapa sebenarnya orang yang mandul itu? Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya orang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak sebenarnya. Jadi orang mandul itu mestinya dikatakan itu adalah orang yang punya banyak anak, tapi anaknya tidak ada manfaat baginya. Ya, jadi anaknya tidak satupun yang punya manfaat kembali kepada dirinya. Ada orang mungkin tidak punya anak, tapi muridnya banyak. Ya, itu adalah anaknya juga namanya. Nah ini kita berhati-hatilah. Mari kita sama-sama mendoakan diri kita, keluarga kita, dan anak kita. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh. Ini ya. At-taklif. Yang ketiga adalah al-itaqah, ay al-qudratu alaihi, mampu alaihi atas saum. Ya, jadi mampu untuk berpuasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an, dan mampu itu ada kalanya itu adalah mampu secara hissi, secara indrawi, dan secara syar'i.
Secara hisi artinya apa? Fala yajibu 'ala syekhil harami wal marid alladzi la yurjabuhu. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sudah tua renta, yang sudah tua sekali, atau wal marid alladzi la yurjabuhu, atau orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, kalau orang yang seperti ini maka ya tadi caranya itu adalah seperti yang kita bahas kemarin, dibayarkan fidyahnya. Jadi orang yang tua tidak mampu berpuasa ya dibayarkan fidyah. Jadi orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa dan sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh ya dibayarkan fidyah. Itu ya. Jadi dibayarkan fidyah. Ya. Kalau kemarin yang kena fidyah itu juga siapa? Ya perempuan yang hamil, dia khawatir terhadap anaknya atau kesehatan anaknya, maka dia wajib qadha besok dan juga bayar fidyah. Nah, itu ya. Dibayar fidyah. Jadi yang kena fidyah juga tadi siapa? Itu adalah orang yang tidak mengqadha puasanya pada tahun ini, kemudian sampai pada tahun berikutnya datang Ramadan lagi, maka dia juga harus berpuasa, di samping berpuasa juga membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya adalah 1 mud. 1 mud itu sekitar 6,5 on atau 7 on. Itu ya. Itu hisan. Yang kedua adalah al-itaqah secara syar'an. Fala yajibu, maka tidak wajib alal haidhi wan nufasai, maka tidak wajib puasa itu bagi orang haid dan tidak wajiban puasa bagi orang yang haid dan nifas ini nanti akan diganti pada hari-hari setelahnya. Ya. Kemudian syarat selanjutnya, ya, syarat wajib puasa itu selanjutnya adalah as-sihhah, itu adalah sehat. Fala yajibu 'alal maridi, maka tidak wajib puasa itu bagi orang yang sakit. Tapi orang yang sakit ini nanti kalau dia sudah selesai Ramadan, dia sehat, ya wajib qadha. Ya wajib qadha. Ya. Jadi wajib qadha. Wala yajibu 'alaihi tabyitun niyyah in wajadal marada, dan tidak wajib terhadap orang yang sakit ini membermalamkan niat in wajadal marada, jika dia menemukan rasa sakit qoblal fajri, sebelum fajar. Misalkan sebelum fajar dia merasakan sakit, maka orang ini tidak wajib untuk melafadzkan niat, mentabyid, membermalamkan niat. Karena niat itu harus dibermalamkan, tidak boleh tidak dibermalamkan. Karena Rasulullah yang bilang, malam yubayyitin niyata fala siyama lahu. Siapa yang tidak bermalamkan niat, maka tidak ada puasa baginya. La yasihu, tidak sah puasanya. Itu jadi harus dibermalamkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu ya. Jadi ditabyid. Kalau orang yang sakit ini ya tidak wajib membermalamkan niat bagi orang yang sakit ini jika sebelum fajar dia merasakan sakit. Itu ya. Fa illam yujad, kalau dia tidak menemukan rasa sakit, ya maka wajib alaihi tabyid wassaum. Jadi kalau sebelum fajar dia tidak merasa sakit, maka dia harus mentabyid niat. Ya. Mentabyid niat dan berpuasa pada hari itu. Summa in ada alaihil maradu afṭara. Tapi jika begitu dia berpuasa di pagi hari, ternyata di pertengahan hari merasa sakit, ya maka boleh untuk berbuka. Nah, jadi ada perbedaan di situ ya. Ada perbedaan bahwa dia merasakan sakit sebelum fajar. Kalau dia merasakan sakit sebelum fajar, gitu ya, maka boleh tidak mentabyidnya. Tapi kalau dia tidak merasakan sakit sama sekali, maka dia adalah harus membermalamkan niat dan harus berpuasa pada hari itu. Dan jika dia pada pertengahan hari itu merasakan sakit, maka boleh untuk tidak meneruskan ibadah puasanya dan diqadha pada hari yang lain. Ya. Ya. Wa dhabitul maradi, adapun standar sakit al-mubihi lil fitri, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, huwa alladzi yukhafu minhul halaku. Itu adalah orang kalau dia berpuasa khawatir dia akan binasa. Ya, ini kalau dengan berpuasa itu dia akan binasa, maka itu adalah boleh dia tidak berpuasa. Ini jadi standar sakitnya itu adalah halak. Ya, jadi bukan kudisan itu ya. Jadi bukan itu. Au ta'akhurus syifa, atau khawatir kalau dia dengan berpuasa itu dia akan agak lama sembuhnya. Ya, boleh dia tidak berpuasa. Au ziyadatul maradi, atau akan bertambah sakitnya.
ya. Nah, jadi ini standarisasi orang-orang yang boleh tidak berpuasa pada Ramadan itu. Ya. Al-iqamatu, dan syarat wajibnya berpuasa itu juga adalah al-iqamah. Ya, jadi orang yang mukim. Fala yajibu 'alal musafiri, maka tidak wajib apa puasa 'alal musafiri kepada orang yang musafir, alladzi yusafiru safaron tawilan. yakni mereka yang melakukan perjalanan yang panjang. Ya, misalkan seperti 82 km dan seterusnya. Jadi ini kenapa? Ya karena di situ dia menemukan masyaqqah, menemukan rasa capek. Jadi kalau di situ menemukan rasa capek, maka boleh orang untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi masyaqqah, ada rasa capek. Jadi standarnya itu adalah ya sekitar 80 sekian kilo. Ya, makanya di dalam kaidah usul fikih dikatakan itu bahwa al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu adalah selalu berputar bersama sebabnya, ada dan tidak adanya hukum. Ada sebab maka ada hukum, tidak ada sebab maka tidak ada hukum. Ya. Jadi kalau orang sudah melakukan safar 82 atau 86 km, ya sebabnya sudah ada. Maka itu menjadi sebab seseorang boleh untuk melakukan rukhsah, dispensasi untuk tidak berpuasa. Tapi jika dia tidak sampai ke situ, maka tidak boleh untuk melakukan rukhsah. Kenapa standarnya itu ada sekitar 80 sekian kilo? Ya karena ini adalah menjadi mazinnatul masyaqqah. Sangkaan di situ adanya masyaqqah, rasa capek. Gitu ya. Tapi ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Karena kalau Imam Abu Hanifah itu mengambilkan hukum tidak dengan standar illah, tapi mengambilnya itu adalah dengan standar hikmah atau maslahah. Makanya ada di dalam kitab usul fikih yang dikarang oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili, di situ halil hukmu tata'allaqu bil illah awil hikmah katanya. Apakah hukum itu terkait dengan ilatnya, sebabnya, ataukah terkait dengan masyaqqahnya? Ini merupakan diskusi yang sangat panjang sekali di dalam kajian ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Tapi yang jelas kalau standar dalam mazhab Syafi'i yang dijadikan standar itu adalah illat. Jadi ada illat, ya ada hukum. Itu standarnya. Nanti kita lanjutkan di dalam diskusi mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan kajian kitab-kitab pada sore hari ini. Ya kalau kita bisa jawab ya kita jawab, kalau enggak ya besok kita jawab pada pertemuan selanjutnya. Jadi masih harus dijawab semua. Ya. Nah jadi wal afdalu as-shaumu lil musafir. Tapi yang lebih utama adalah berpuasa bagi orang musafir. Illam yasyukka alaihi, jika tidak berat bagi mereka. Tapi fa in syaqqa, kalau dia menyulitkan bagi mereka, fal fitru afdal, maka berpuasa itu adalah lebih utama. Itu ya. Kita lanjutkan, tinggal sedikit. 46 menit. Lanjutkan sedikit. Ya. Arkanus shaumi isnani. Ya mungkin karena sudah hampir mendekati satu tentang ini, nanti mungkin bisa kita selah-selahi dengan tanya jawab dan seterusnya. Arkanus shaumi isnani, adapun rukun berpuasa itu ada dua. Ar-ruknul awwalu, adapun rukun yang pertama an-niyatu adalah niat. Sawaun akana fardhon aw naflan, sama saja puasa itu adalah puasa fardu atau puasa sunat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Wa tajibun niyatu, dan wajib apa niat, likulli yaumin, pada setiap niyatu, dan wajib apa niat pada setiap hari bulan Ramadan. Nah ini dalam mazhab Syafi'i itu wajib niat itu setiap malam. Kenapa? Ya karena itu adalah kalau misalkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar atau dalam kitab Baijuri dijelaskan, karena puasa itu adalah ibadatun mustaqillatun, katanya, ibadah yang tersendiri. Maka oleh karena itu jadi harus berniat setiap malam. Jadi niat inilah nanti yang bisa membedakan antara perbuatan ibadah dan tidak ibadah.
Ya, jadi kita tidak bisa membedakan itu ibadah dan tidak ibadah. Yang bisa membedakan itu ya niat itu sendiri. Jadi misalkan seperti orang yang wudhu, tidak niat ya wudhunya tidak sah. Sholat tidak niat ya sholatnya tidak sah. Haji tidak niat ya hajinya tidak sah. Iktikaf tidak niat ya walaupun kejengker ke masjid, ya itu tidak dikatakan sebagai iktikaf. Ya, jadi dia harus niat. Jadi iktikaf. Kalau tidak niat ya tidak bisa membedakan apakah itu adalah ibadah. Mandi junub tapi tidak niat ya tidak sah. Tayamum ya dan seterusnya. Sampai banyak sekali itu ya. Jadi memandikan badan seterusnya. Jadi banyak sekali. Jadi yang bisa membedakan antara ibadah dan tidak itu ya niat itu sendiri. Ya, jadi fungsi niat di situ ya untuk membedakan mana ibadah dan tidak ibadah. Ya. Jadi al-a'malu binniyat. Ya, makanya kalau di dalam kitab-kitab fikih juga dijelaskan bahwa niat itu syaratnya itu bisa sampai 7. Misalkan di dalam kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah itu dikatakan hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Itu syairnya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam niat itu yang pertama adalah hakikatun, hakikat niat. Hukmun, hukumnya niat. Mahallun, tempatnya. Zamanun, waktunya niat. Kaifiyatun, caranya niat. Syartun, syarat niat. Ya, hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, syaratnya, wa maksudun, dan tujuan niat. Jadi itu harus dilihat itu. Jadi ketujuh itu harus dilihat. Jadi hakikatnya apa, tempatnya di mana, zamannya di mana. Nah, ini kita bicara masalah niat aja itu panjang itu. Karena lafaz itu belum tentu niat. Karena lafaz itu ya ucapan. Kalau niat itu ya ada di dalam hati. Ya, jadi kalau bilang usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri tapi hatinya berbeda, ya tidak sah sholatnya. Misalkan sekarang kita sholat asar, tapi lafadznya misalkan itu dia bilang usolli fardhu zuhri, tapi dalam hatinya asar dan memang sejatinya dia sholat asar, ya sah sholatnya. Nggak bisa kalau kita balik, misalkan seseorang sekarang sholat asar, usolli fardhul dia bilang usolli fardhul asri di bibirnya, tapi dalam hatinya dia bilang zuhur, maka tidak sah. Karena yang diperhatikan di dalam masalah niat itu adalah hati. Jadi besok kita lanjutkan kembali tentang ibadah puasa ini, karena kalau kita bicara niat nanti sangat panjang sekali, karena waktu kita sudah cukup hampir mendekati 1 jam. Jadi saya simpulkan bahwa sebenarnya kita melakukan ibadah puasa ini itu adalah harus didasari oleh pengetahuan yang cukup tentang ibadah puasa itu sendiri. Bukan hanya ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain juga. Apakah terkait tentang sholat, terkait tentang toharoh, terkait tentang zakat, terkait tentang muamalah dan seterusnya. Ya. Malahan kadang-kadang kita ini terbanyak sekali berbicara tentang masalah ibadah, tapi kadang-kadang tentang ibadah, tapi kadang-kadang kita terlupakan bahwa di situ ada masalah yang sangat penting sekali. Misalkan tentang masalah muamalah, bagaimana jual beli, bagaimana riba, bagaimana mudharabah, bagaimana murabahah, bagaimana syirkah, bagaimana ju'alah, ya bagaimana dan seterusnya. Jadi itu semuanya adalah menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa masih berbincang tentang masalah ibadah puasa, dan itu mungkin nanti kita akan lanjutkan pada hari-hari selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang muncul ini. Pertanyaannya dari Pak Yusuf yang mau tanya bagaimana pendapat Ustadz terkait pendapat yang mengatakan 2 buka puasa yang lazim kita baca Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu, katanya itu adalah hadisnya dhaif. Nah ya, jadi ini terkait dengan doa itu ya. Ya. Jadi sebenarnya doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sebenarnya itu adalah sama-sama memiliki riwayat. Itu ya. Jadi kalau doa yang Pak Yusuf
tanyakan ini itu kalau dia salah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Itu ya. Kemudian ada lagi kemudian doa yang tidak menggunakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ini, Pak Yusuf. Tapi dia adalah menggunakan doa zahabaz zama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in anta ghfirli. Itu ya. Jadi kalau menurut hemat saya seperti yang ditera di dalam kitab ini dan juga hasil kajian para kiai, ya biar tidak terjadi perdebatan apakah pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu ataukah menggunakan zahabaz dhama'u wa batalatil aruk, itu ya digabungkan saja akan menjadi satu. Ya kan itu mengkombinasikan itu ya. Mengkombinasikan. Dan juga sekalipun itu adalah misalkan dhaif katanya tapi itu kayak doa, ya tidak ada masalah. Itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jadi tidak apa-apa juga kita beramal dengan sesuatu yang dhaif itu untuk fadhailul a'mal. Jadi kalau fadhailul a'mal, kecuali kalau kita mau berhukum tentang sahnya jual beli, tentang pernikahan, tentang talak, kita tidak boleh menggunakan hadis yang hadis yang dhaif. Hadisnya harus mutawatir kalau berbicara hukum. Namun fadhailul amal saya rasa tidak masalah. Nah, jadi oleh karena itu Pak Yusuf, jadi ini adalah digabungkan saja menjadi satu. Itu ya. Seperti dalam kitab ini juga dikatakan begitu. Jadi dua langsung dipakai sekaligus. Ya, mau pakai disambung boleh, mau satu boleh. Kalau disambung ya disambung saja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz dhama'u wa btallatil arud dan seterusnya sampai akhir. Saya kira itu ya. Ya, jadi sama-sama bisa untuk kita lihat. 6 menit lagi. Ada kelompok lain yang kencang sekali sampaikan itu setiap bulan puasa mohon. Iya, ya saya penjelasannya begitu. Ya, jadi sama-sama benar. Ya, kita punya waktu tinggal sekitar 6 menit lagi. Ya, kalau tidak ada dan saya rasa cukup, insya Allah mungkin besok kita sambung kembali kajian kitab kita. Iya. Oh, ini terakhir soal zakat. Bagaimana kita definisikan fakir dan miskin untuk konteks saat ini? Nah, ini dia. Sekarang ini memang kita sulit untuk kemudian mengklasifikasikan fakir miskin ini. Karena kadang-kadang kita dikirain masyarakat miskin, dikasihkan sumbangan, tapi begitu mau ditempelkan ini adalah keluarga miskin, itu kadang-kadang itu marah-marah itu. Ya. Jadi kita sebenarnya ya mulai untuk istafti kolbak lah, bertanya terhadap hati nurani sendiri, apakah kita miskin ataukah tidak miskin. Tapi yang sulit ini di gas itu ya, ini dari pesantren Sirajul Huda. Jadi kalau gas itu kan gas 3 kilo itu kan untuk masyarakat miskin, tapi semua pakai itu. Ya, jadi ya fakir miskin itu mestinya fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, kemudian juga sehari-harinya tidak cukup. Kalau dalam fikih itu kan fakir. Kalau miskin itu ya orang punya pekerjaan tapi hasil dari pekerjaannya itu tidak cukup untuk dia makan untuk penghidupan sehari-harinya. Itu miskin dalam terminologi fikih. Tapi ketika kita berbicara konteks sosial pada saat ini, ya ini juga menjadi agak rumit. Ya, jadi ini mungkin perlu ditata kembali sebenarnya bagaimana fakir dan miskin dalam kacamata pemerintah dan pemangku kebijakan ini. Sehingga mungkin tidak tumpang tindih di masyarakat. Karena kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, mengaku diri miskin dapat sumbangan, iya itu kemudian mau ditempelkan ini adalah keluarga miskin, itu komplain. Nah, ini kan menjadi masalah yang serius. Ini mungkin yang dapat kita kaji pada sore hari ini. Mohon maaf mungkin masih ada gangguan teknis. Nanti kita sambil lalu perbaiki pada hari-hari selanjutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.